Tanah surga tinggi, yang awalnya teratur, menjadi kacau karena kata-kata Yang Kai. Semua jenis cahaya terbang dari puncak roh dan terbang menuju tempat ini. Di depan aula utama Space Arai, Yang Kai tersenyum bahagia sementara Ye Jinghan berdiri di sampingnya. Pada awalnya, dia memiliki kerutan khawatir di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Yang Kai, kekhawatiran di hatinya perlahan menghilang dan alisnya yang berkerut menjadi rileks. Kepala istana tersenyum sangat bahagia. Bagaimana dia bisa tersenyum begitu bahagia? Namun, senyum ini tampaknya sangat menular, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum juga. Yang pertama terbang adalah kepala manajer High Heaven Palace Hua Qingxi, dan dia tidak datang sendiri. Dia datang bersama dengan manajer utama kedua Bian Yuqing. Alasan mereka yang pertama tiba bukan karena kedua wanita itu yang tercepat. Keduanya hanya Master Realem Kaisar Orde Pertama. Di Istana Surga Tinggi, sepertinya tidak ada orang dengan kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena kedua wanita itu berpatroli di dekatnya. Melihat sosok yang akrab ini dari jauh, Hua Qingxi dan Bian Yuqing sangat gembira. Mereka turun dari langit dan menangkupkan tinju mereka bersama-sama. Bawahan menyapa Palace Master dan menyambut kepulangannya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan. Beberapa hari terakhir ini ketika tuan istana ini tidak ada di sini, itu sulit bagi kedua manajer. Hua Qingxi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tidak sama sekali. Bian Yuqing juga berkata, ini tugasku. Melihat Yang Kai dengan ekspresi yang sedikit rumit, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali saat pertama kali dia bertemu dengannya. Pada saat itu, dia dan Liu Xianyun baru saja tiba dari bintang bidang bawah. Tetapi Kou Wu telah menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Sekte Bulu Biru. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa dekade, orang ini akan menjadi master sekte dari salah satu sekte top di wilayah utara? Dia, yang mampu membunuhnya saat itu, sekarang berada di bawah perlindungannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia bisa naik ke Kaisar Realem karena dia. Mengingat peristiwa masa lalu, dia tidak bisa tidak memikirkan Kou Wu, yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Di luar istana Danau Roh Kota Maplewoods, Kou Wu telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi tuannya, bahkan tidak meninggalkan mayat. Menyebabkan semua orang merasa tertekan. Segera setelah Hua Qingxi dan Bian Yuqing, sinar cahaya 5 warna melesat dari kejauhan dan ketika tiba di depan mereka, sinar itu menyebar dan mengungkapkan 5 sosok. Yang Kai mengangkat alisnya dan menangkupkan tinjunya. Selamat, senior, atas promosimu ke Emperor Realem. 5 orang dari angkatan kedua adalah Gui Zhu, Qi Yue, Aio, Gu Changyun, dan Cai Hu. Di antara 5, selain Cai Hu, 4 lainnya telah tiba di Star Boundary dari bidang bintang-bidang bawah bersama dengan Yang Kai. Hanya saja setelah Starlight Channel runtuh, semua orang berpisah dan kemudian bertemu. Di masa lalu, masih ada Wu Dao, Origin King paling kuat di Heng Luo Starfield. Sayangnya, hukum surgawi tidak dapat diprediksi. Dan ketika Wu Dao menerobos ke tahap Daosos, dia tidak dapat menahan pembaptisan energi dunia dan mati. 4 lainnya baru saja memasuki Star Boundary dan menjalani kehidupan yang sulit. Untungnya, mereka telah bertemu Cai Hu dan mendapatkan bantuannya, memungkinkan mereka untuk secara bertahap menstabilkan posisi mereka. Kemudian, mereka berempat menjadi saudara dan saudari bersumpah dengan Cai Hu. Dan sekarang, High Heaven Palace memiliki Five Saint Peak, yang merupakan bidang mereka. Terakhir kali Yang Kai melihat mereka hanya berada di tahap Daosos. Tetapi sekarang mereka semua telah menembus ke alam Kaisar. Ini benar-benar alasan untuk perayaan. Tentu saja, ini karena lonjakan energi dunia di Star Boundary. Tetapi alasan utamanya adalah karena bakat kelima orang ini cukup bagus. Gui Zhu dan yang lainnya, yang mampu melompat keluar dari bidang bintang pesawat bawah. Semuanya adalah orang-orang jenius terbaik. Meskipun bakat Cai Hu sedikit lebih buruk, itu masih cukup bagus. Istana Surga Tinggi memiliki banyak sumber daya kultivasi, dan semuanya telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir karena penyegelan gunung. Jadi tidak mengherankan bahwa mereka berlima telah membuat beberapa kemajuan. Selain itu, Yang Kai juga menemukan bahwa mereka berlima pasti telah mengembangkan kemampuan ilahi yang luar biasa bersama-sama, dan 5 cahaya berwarna adalah tanda yang paling jelas. Pada saat ini, meskipun mereka berlima hanya alam Kaisar Orde Pertama, aura mereka terhubung erat, hampir menjadi satu. Bahkan alam Kaisar Orde Kedua tidak akan cocok untuk mereka. Gui Zhu tertawa aneh. Tuan Istana, kamu akhirnya kembali. Apakah kita akan membunuh jalan keluar kita? Raja ini akan menjadi berjamur. Kepribadian Gui Zhu cukup jahat. Bahkan Yang Kai hampir mati di tangannya di bidang bintang alam bawah. Pada saat itu, dia dapat memanggil angin dan memanggil hujan dengan kultivasi Origin King Realemnya. Namun,
Sejak dia datang ke Star Boundary ini, dia menemukan bahwa kultivasinya hanya di bagian bawah. Tidak hanya kultivasinya tidak mencukupi, tetapi dia juga harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Meskipun dia bertemu Yang Kai dan datang ke High Heaven Palace untuk menjalani kehidupan yang damai, dia selalu berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang dia telah memperoleh dasar dari Kaisar Realem. Tangan Guizu gatal untuk pengorbanan darah. Ci Yue segera memelototi Guizu. Bunuh apa? Kakak, jangan bicara omong kosong. Beralih ke Yang Kai, dia bertanya, apakah tidak apa-apa bagimu untuk kembali? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan hendak menjelaskan ketika dia tiba-tiba melihat sekelompok orang terbang ke arahnya. Kali ini, itu bukan orang luar, tetapi seorang kenalan lama Sekte Langit Tinggi Bintang Bayangan yang dapat ditelusuri kembali ke Pavilion Surga Tinggi Ibu Kota. Grand Master Ling Taixu, Meng Wuya, Master Leluhur Chuling Xiao, beberapa paman bela diri, Iblis Tua, Qiu Yimeng, Dong Qinghan. Yang Kai dengan cepat melangkah maju untuk menyambut mereka, dia tidak berdaya. Meskipun dia adalah Master Istana dari Istana Surga Tinggi, sebagian besar orang di sini adalah orang tuanya. Jadi jika dia tidak membungkuk, siapa yang akan melakukannya? Setelah menyapa masing-masing sesepuh satu persatu, mereka mulai mengajukan pertanyaan. Orang-orang ini semua adalah talenta luar biasa dari dunia mereka masing-masing dan memiliki bakat luar biasa. Tetapi karena mereka hanya berada di Star Boundary untuk waktu yang singkat, pencapaian mereka saat ini tidak sehebat Guizu dan yang lainnya yang datang ke sini lebih dulu. Namun, semuanya memiliki kultivasi di atas tahap Daosos dan pada dasarnya berada di orde kedua atau ketiga. Melihat Yang Kai melihat sekeliling sambil mengajukan pertanyaan, Meng Wuya meliriknya dan bertanya, apa yang kamu cari? Yang Kai dengan cepat menjawab, tidak ada. Sudah lama sejak saya kembali. Hanya melihat sesuatu yang ingin saya lihat. Meng Wuya mendengus. Aku khawatir kamu sedang mencari istrimu, bukan? Anak laki-laki, kamu harus menahan diri sedikit. Hitung berapa banyak wanita yang kamu provokasi dan berapa banyak istri yang kamu temukan. Kembali di Starfield, sudah ada 4 dari mereka. Tapi sekarang ada 1 lagi di Star Boundary. Kamu telah memprovokasi mereka, namun kamu tidak bisa merawat mereka dengan baik. Kamu telah berlarian sepanjang hari, meninggalkan mereka sendirian untuk menjaga kamar kamu, mengkhawatirkan keselamatan kamu. Apakah kamu tidak takut suatu hari mereka akan mendengar tentang kematianmu? Yang Kai menundukkan kepalanya dan mendengarkan dengan ekspresi bersalah. Senior benar. Jika kamu tahu kamu salah, kamu harus berubah, Meng Wuya berkata dengan tulus. Kamu tidak bisa main-main di luar lagi. Yang Kai merasa bersalah. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Untungnya, Grandmaster datang untuk menyelamatkan dan Ling Taixu tersenyum. Saya bertemu dengan mereka dalam perjalanan ke sini dan mereka pergi untuk menjemput orang tua kamu. Ketika Suyan dan yang lainnya mendengar suara Yang Kai, meskipun mereka tidak sabar untuk datang dan melihat, hal pertama yang mereka lakukan adalah berlari ke puncak roh tempat Tuan keempat yang dan Dong Suzu berada, bersiap untuk membawa 2 orang tua bersama mereka. Meskipun kultivasi Tuan keempat yang dan Dong Suzu juga meningkat setelah datang ke Star Boundary, mereka masih jauh dari sebanding dengan pilihan surga. Saat ini, kultivasi mereka hanya di Origin King Realm, jadi kecepatan mereka secara alami sangat lambat. Ini juga alasan mengapa Suyan dan yang lainnya pergi. Sementara mereka berbicara, beberapa sosok sudah bergegas. Yang Kai mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Itu bukan kegembiraan, tapi keterkejutan. Suyan, Sui Yue, San King Luo, Xia Ningchang, semuanya datang, bahkan Zhu Qing. Yang mengejutkan Yang Kai adalah Zhu Qing ada di sini. Ketika Yang Kai pertama kali tiba di Pulau Naga, dia telah merencanakan untuk membawa Zhu Qing kembali ke Istana Surga Tinggi untuk bertemu orang tuanya dan juga memperkenalkannya kepada Suyan dan yang lainnya sehingga mereka tidak akan merasa canggung ketika mereka bertemu di masa depan. Namun, Zhu Qing memiliki beberapa keraguan pada waktu itu dan tidak kembali ke Istana Surga Tinggi bersama Yang Kai. Siapa yang mengira bahwa setelah kembali kali ini, dia benar-benar akan melihat Zhu Qing dan Suyan berjalan berdampingan. Dan dari kelihatannya, mereka tampak rukun. Tanpa terlalu memikirkannya, dalam sekejap mata, orang tuanya telah tiba dan Yang Kai dengan cepat pergi untuk menyambut mereka. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Dong Suzu sudah menangis. Air mata mengalir di wajahnya saat dia meraih lengan Yang Kai dan berkata dengan cemas, "Bocah kecil, mengapa kamu kembali? Mengapa kamu kembali? Mengapa kamu membuat keributan besar? Apakah ibumu tidak mengajarimu cara menulis kata kematian ketika kamu masih muda? Kenapa aku melahirkan hal bodoh seperti itu?" Yang Kai tidak bisa menahan kutukan, tetapi dia tidak marah sama sekali. Jika langit ingin hujan dan ibunya ingin mengutuk, temperamen seperti apa yang bisa dia miliki?
Belum lagi Yang Kai adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Bahkan jika dia benar-benar menjadi Kaisar Agung, dia masih akan dimarahi. Di belakangnya, Tuan keempat yang juga memasang ekspresi dingin. Wajahnya dipenuhi kekecewaan. Beberapa tahun yang lalu, sebelum Yang Kai meninggalkan Star Boundary, dia sudah memberi isyarat kepada Suyan dan yang lainnya beberapa kali. Kemudian, ketika berita pengkhianatan Yang Kai mencapai Istana Surga Tinggi disegel. Dong Suzu pingsan di tempat, dan Tuan keempat yang jatuh sakit parah. Meskipun Suyan dan yang lainnya telah mencoba membujuknya dan bahkan menunjukkan bahwa Yang Kai sengaja melakukan suatu tindakan, tanpa Kaisar Agung secara pribadi mengakuinya, bagaimana mungkin Dong Suzu dan Tuan keempat yang mempercayai mereka? Selama beberapa tahun terakhir, suami dan istri telah berdoa siang dan malam, tidak meminta Yang Kai untuk membersihkan namanya, hanya memintanya untuk aman dan sehat selama sisa hidupnya. Dong Suzu, yang selalu hidup seperti gadis muda, sekarang memiliki lebih dari selusin helai rambut putih, tanda yang jelas dari hati orang tuanya. Siapa yang mengira Yang Kai benar-benar akan kembali dan bahkan berteriak? Dong Suzu hampir muntah darah karena marah. Pergi sebelum berita itu keluar, kata Dong Suzu sambil menarik Yang Kai menuju Space Array. Saat dia menarik, dia menatap wajah Yang Kai sejenak, seolah-olah dia ingin melihatnya untuk kedua kalinya, seolah-olah dia ingin membekas wajahnya ke dalam jiwanya selamanya. Ibu, melihatnya seperti ini, mata Yang Kai juga menjadi sedikit sakit saat dia dengan cepat menghibur. Tidak apa-apa. Apa maksudmu baik-baik saja? Ini masalah besar, Dong Suzu menginjak kakinya. Tetapi dengan kultivasinya saat ini, jika Yang Kai tidak mau, bagaimana dia bisa menariknya kembali? Setelah beberapa kali mencoba, dia tidak dapat melakukan apa-apa, menyebabkan dia menjadi agak cemas. Apakah kamu pergi atau tidak? Bocah bodoh. Aku benar-benar baik-baik saja, Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wajah Dong Suzu segera menjadi dingin saat dia dengan marah berkata, kamu tidak akan pergi, kan? Jika kamu tidak pergi, memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Jari gioknya yang ramping tiba-tiba menunjuk ke arah tuan yang keempat. Jika kamu tidak pergi, ayahmu akan mati di depanmu. Tuan keempat yang tertegun sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia akan mati jika dia tidak pergi. Telah bertemu Kaisar Agung, Yang Kai dengan lembut menepuk lengan Dong Suzu. Gerakan Dong Suzu berhenti sejenak. Wajahnya dipenuhi kecemasan saat dia bertanya dengan gugup. Kaisar Agung mana yang kamu temui? Yang Kai mulai menghitung dengan jarinya. Darah besi senior. Bela diri binatang senior. Bayangan bunga senior. Jiwa tenang senior. Dong Suzu berkedip. Kamu tidak berbohong padaku. Kamu benar-benar pergi menemui keempat raja ini? Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Saya tidak akan berani berbohong kepada kamu. Saya baru saja kembali dari Laut Tujuh Kabut. Jika ibu tidak mempercayai saya akan mengirim kamu ke Laut Tujuh Kabut sekarang untuk menghadapi beberapa Tuan Agung. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus mempercayai mereka. Dong Suzu benar-benar santai saat dia memelototi Yang Kai dan berkata, para penguasa di sini semua sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bagaimana aku bisa mencari mereka sesukaku? Kamu benar-benar tidak tahu beratnya masalah ini. Meskipun dia sudah sangat tua, dia masih menunjukkan ekspresi yang sama seperti seorang gadis muda. Tetapi tidak ada sedikit pun kecanggungan. Mengatakan demikian, dia tidak lagi memperhatikan Yang Kai dan malah berjalan kembali ke arah dia datang. Ketika dia melewati tuan yang keempat, dia meraihnya dan berkata, ayo pergi. Untuk apa kamu berdiri di sana? Yang keempat tuan tidak bisa menolak dan langsung diseret, bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Yang Kai. Namun, dibandingkan dengan kepanikan dan kecemasan yang mereka rasakan ketika mereka pertama kali tiba, Tuan keempat Yang dan Dong Suzu keduanya cukup santai. Karena dia sudah bertemu dengan 4 Kaisar Agung di Laut Tujuh Kabut dan masih bisa kembali dengan selamat. Itu berarti semua yang terjadi sebelumnya tidak lagi menjadi masalah. Jatuh ke jalan iblis dan membelot dari Star Boundary tidak lebih dari pertunjukan di depan orang lain. Selama beberapa tahun terakhir, Suyan dan yang lainnya sering mengatakan hal seperti itu kepada mereka. Tetapi bagaimana mereka berani mempercayainya? Sampai sekarang, karena Tuan keempat Yang dan Dong Suzu dapat memahami hal ini, yang lainnya secara alami juga dapat memahaminya. Untuk sementara waktu, semua orang mengungkapkan ekspresi kegembiraan, merasa seolah-olah awan gelap yang telah menekan kepala mereka selama bertahun-tahun akhirnya bubar, dan seluruh istana surga tinggi tampaknya menjadi lebih cerah. Yang Kai, di sisi lain, agak tercengang. Dia tidak menyangka orang tuanya datang begitu cepat dan pergi begitu cepat. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada orang tuanya. Namun segera,
Dia mengerti apa yang dimaksud oleh kedua tetua itu. Ini untuk memberinya ruang untuk berinteraksi dengan Suyan dan yang lainnya. Lagi pula, jika mereka ada di sini, bahkan jika Yang Kai menginginkannya, tidak pantas baginya untuk terlalu dekat dengan mereka. Sekarang Dong Suzu dan Tuan keempat yang telah pergi. Bagaimana yang lain bisa terus tinggal dan mengganggu reuni Yang Kai dan Suyan? Mereka semua menemukan alasan untuk bubar. Awalnya, mereka telah mendengar suara Yang Kai dan datang untuk melihatnya. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka juga mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan berbagai kaisar agung dan akan memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan mereka di masa depan. Dalam sekejap mata, mereka semua telah pergi. Hanya menyisakan Suyan dan yang lainnya yang berdiri tidak jauh. Mereka semua menatapnya dengan mata lembut. Beberapa kilometer jauhnya, Tuan keempat Yang dan Dong Suzu mengendarai angin berdampingan. Kecepatan mereka tidak cepat atau lambat. Alis Tuan keempat Yang berkerut karena dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya dengan suara rendah. Jika bocah kecil itu benar-benar tidak pergi sekarang, apakah kamu benar-benar akan memaksaku untuk mati? Dong Suzu meliriknya sebelum berjalan dan memegang lengannya. Mengerucutkan bibirnya saat dia tersenyum. Apakah kamu tahu bagaimana melakukan itu? Ya, Tuan keempat Yang mengangguk. Jika Yang Kai tidak melihat Kaisar Agung, dia benar-benar akan melakukannya. Dong Suzu menyandarkan kepalanya di bahunya. Aku tidak ingin kamu mati. Tuan keempat Yang memutar bahunya dan terbatuk ringan. Kami sudah menikah begitu lama, hati-hati di luar. Apa itu? Tepat saat dia berbicara, Dong Suzu tiba-tiba melihat sekelompok orang terbang ke arah mereka dan dengan cepat melepaskan lengan Tuan Yang keempat, memasang penampilan yang bermartabat. Ketika sekelompok orang mendekat, Dong Suzu tersenyum dan menyapa, Grandmaster Ji. Pendatang baru adalah Ji Ying. Diikuti oleh sekelompok pria, wanita, tua, dan muda. Ada lebih dari selusin dari mereka. Dan Dong Suzu menyadari bahwa mereka semua adalah Grandmaster Alkimia dari berbagai wilayah Star Boundary. Nyonya Dong, Tuan Yang keempat, Ji Ying membalas sapaannya dengan ekspresi dingin. Meskipun kultivasi dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Dong Suzu dan suaminya, dia tidak dapat menolak kenyataan bahwa mereka adalah orang tua Yang Kai. Jadi bahkan jika dia adalah murid Kaisar Agung, dia tidak akan berani meremehkan mereka. Dong Suzu bertanya, Grandmaster Ji, apa yang akan kamu lakukan? Melihat sikap agresif Ji Ying, dan orang-orang yang mengikuti di belakangnya dipenuhi dengan kemarahan, seolah-olah mereka memimpin sekelompok orang untuk menagih hutang. Selain itu, dari arah yang mereka tuju, sepertinya mereka menuju ke lokasi Yang Kai, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Tidak apa, saya mendengar bahwa Palace Master telah kembali ke sekte. Jadi Ji Ying pergi untuk memberi hormat. Meskipun Ji Ying kesal dengan tindakan Yang Kai, di depan Dong Suzu, dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia pergi mencari masalah dengan putranya. Selain itu, berbicara terlalu banyak hanya akan menyebabkan kegagalan. Setelah mengatakan ini, dia minta diri dan memimpin selusin alkemis maju. Dong Suzu menoleh dan sedikit mengernyit. Tapi tak lama kemudian kerutan di dahinya mereda. Dia tahu bahwa bahkan jika Yang Kai telah memprovokasi Ji Ying dengan cara tertentu, Ji Ying tidak akan melakukan apapun pada putranya. Paling-paling, dia hanya akan mengutuk beberapa kali. Benar saja. Sesaat kemudian, raungan marah Ji Ying terdengar. Tuan Istana, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Ji ini sangat merindukanmu. Yang Kai terdiam. Tidak mudah untuk membersihkan tempat ini. Dia baru saja akan mengobrol dengan istrinya ketika Ji Ying berlari. Jika dia datang sendiri, itu akan baik-baik saja. Tetapi dia telah membawa lebih dari selusin orang bersamanya. Saat dia berbicara, dia menggertakkan giginya seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain memakan dagingnya sendiri dan meminum darahnya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa merindukannya? Xia Ningqiang memasang tampang minta maaf dan dengan cepat berkata, Kakak kelima, harap tenang. Ini adalah kesalahan suster junior dan tidak ada hubungannya dengan suamiku. Ji Ying mengangkat tangannya dan menghentikannya. Adik kecil tidak perlu banyak bicara. Aku hanya akan mencari Yang Kai hari ini. Begitu suaranya jatuh, orang lain melompat keluar dan menunjuk Yang Kai. Berteriak dengan marah. Iblis jahat. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk kembali? Begitu kata-kata ini keluar, sebelum Yang Kai bisa bereaksi, Zhu Qing, Su Yan, dan yang lainnya semua memelototi pria itu. Terutama Zhu Qing. Matanya yang indah terasa dingin saat dia melepaskan Dragon Pressure ke arah pria itu, menyebabkan pria itu pucat. Meskipun orang yang berbicara adalah alkemis tingkat tinggi tingkat Daosos dan terkenal, kultivasinya hanya pada tahap Daosos Orde ketiga. Bagaimana dia bisa menahan tekanan seperti itu dari naga raksasa Orde ke-9? Ini adalah belas kasihan Zhu Qing.
Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan segera membuatnya pingsan. Ji Ying juga mengerutkan kening. Meskipun dia kesal karena Yang Kai telah merusak alkimianya. Dan itu bukan pertama atau kedua kalinya dia melakukannya. Sudah ada preseden sebelumnya. Tapi kali ini sedikit lebih serius. Tetapi dia tidak mau menyalahkan Yang Kai atas perbuatan jahatnya. Dia adalah murid kelima Kaisar Agung Pil menakjubkan. Dia secara alami tahu bahwa Yang Kai memiliki tanggung jawab berat untuk memasuki wilayah iblis. Desas-desus di luar hanya menyesatkan oleh Kaisar Agung. Tetapi karena dia mengatakannya, dia tidak bisa menjelaskan apapun. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Yang Kai telah memperoleh persetujuan dari Kaisar Agung kali ini. Xia Ningchang menoleh untuk melihat pembicara. Grandmaster Zhou salah paham. Suamiku bukan iblis. Wajah Grandmaster Zhou dipenuhi dengan rasa sakit saat dia berkata, di luar Tiger Roar City, dia menentang Kaisar Agung. Kehendak iblisnya lahir. Dia jatuh ke jalur iblis. Lalu mengkhianati Star Boundary dan memasuki wilayah iblis. Jika dia bukan iblis, apa dia? Grandmaster Xia. Jangan tertipu olehnya. Para pembudidaya iblis semuanya kejam. Lebih penting untuk bergegas kembali. Meskipun Zhou ini tidak berbakat. Jika saya dapat melindungi Grandmaster Xia, apa salahnya mempertaruhkan hidup saya? Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Xia Ningchang menjadi cemas. Grandmaster Zhou, tolong bicaralah dengan hati-hati. Su Yan dan yang lainnya menatap Grandmaster Zhou dengan mata yang lebih dingin. Dan tekanan naga Zuking menjadi lebih kuat, menyebabkan Grandmaster Zhou, yang telah berteriak-teriak untuk melindungi Xia Ningchang dengan nyawanya, merasakan tulangnya retak dan bibirnya terkatup, tidak mampu untuk mengucapkan satu kata. Yang Kai melirik Grandmaster Zhou, berkedip beberapa kali, dan tersenyum sedikit sebelum menoleh ke Ji Ying dan bertanya, apa yang membuat Brother Ji begitu marah? Akan lebih baik jika dia tidak menyebutkannya. Tetapi sekarang setelah dia melakukannya, amarah Ji Ying berkobar. Menunjuk hidung Yang Kai, dia memarahi. Kamu masih berani mengatakan bahwa barusan Little Junior Sister dan aku sedang menyempurnakan pil variabel surga dan bumi. Awalnya, semuanya berjalan lancar, dan dalam 4 jam lagi kami akan dapat membuka tungku dan mengambil pil. Terlebih lagi, dengan bantuan Little Junior Sister kali ini, Ji ini yakin bahwa kami akan mampu memurnikan setidaknya 7 pil. Tapi barusan, mengatakan demikian, Ji Ying tidak bisa melanjutkan. Tangannya terulur untuk menutupinya. Dadanya, wajahnya merah karena marah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Yang Kai terkejut dan dengan cepat berkata, Kakak Ji, tolong tenangkan amarahmu. Jangan terlalu gelisah. Jika dia benar-benar marah, itu akan menjadi bencana. Saat dia berbicara, dia dengan cepat melangkah maju untuk menenangkan napas Ji Ying. Bagaimana Ji Ying bisa menerima ini? Dia melambaikan tangannya dan mendorongnya pergi. Yang Kai tersenyum canggung dan menatap Xia Ningchang. Kamu gagal? Xia Ningchang menunduk. Tungku meledak. Ekspresi Ji Ying menjadi lebih buruk. Yang Kai juga seorang Kaisar Pil Master. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang diwakili oleh ledakan tungku? Awalnya itu adalah tragedi. Tetapi ketika dia memikirkan adegan ledakan Ji Ying, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak heran Ji Ying datang untuk mencari masalah dengannya dengan sangat marah. Itu karena ini. Yang Kai dengan cepat meluruskan posturnya dan meminta maaf dengan tulus. Ji Ying melambaikan tangannya dengan lemah, merasa seolah-olah dia telah dilanda 8 nasib buruk. Dia benar-benar bertemu dengan Yang Kai, seseorang yang jelas sangat mahir dalam pil Wei, namun tidak menghormati pil refining sama sekali. Apakah dia tidak tahu bahwa itu tabu untuk mengganggu pemurnian pil? Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk mengirim transmisi suara ke Medicine Pill Peak? Tidak akan ada waktu berikutnya. Jika ada waktu berikutnya, Ji ini akan kembali ke Medicine Pill Valley. Ji Ying menggertakkan giginya saat dia menatap Yang Kai. Yang Kai menjawab dengan sungguh-sungguh, sama sekali tidak. Ji Ying mengangguk, merasa jauh lebih baik. Tungku sudah meledak dan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Dia datang untuk menemukan Yang Kai hanya untuk melampiaskan amarahnya. Ketika dia berlari, selusin alkemis secara alami datang untuk mendukungnya. Tetapi mereka tidak berharap Grandmaster Zhou hanya mengutuk Yang Kai dengan sangat keras seperti ini. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Ji Ying melambaikan tangannya dan memimpin para alkemis kembali ke puncak pil obat. Karena dia ingin pergi, Zuking dan yang lainnya tidak repot-repot membiarkan mereka tinggal. Siapa yang mengira bahwa ketika tekanan naga ditarik, Grandmaster Zhou akan berbicara lagi? Namun, setelah menderita kerugian barusan, dia telah mempelajari pelajarannya dan tidak lagi berbicara kasar. Sebaliknya, dia memandang Yang Kai dengan ekspresi serius dan berkata, Tuan Istana Yang, meskipun kamu telah menjadi iblis, kamu masih manusia. Grandmaster Xia adalah harta Star Boundary saya.
Jika kamu masih memiliki hati nurani, tolong lepaskan dia. Zhou ini dan miliaran makhluk hidup di Star Boundary berterima kasih kepada Tuan Istana Yang. Kai berkedip dan tersenyum. Siapa kamu? Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia datang kepadanya dan menyuruhnya untuk membiarkan Little Senior Sister pergi. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Grandmaster Zhou mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Meskipun wajahnya masih pucat, posturnya lurus saat dia dengan bangga menyatakan, Zhou Cheng ini tidak setenar Palace Master yang di seluruh Star Boundary. Itu bukan siapa-siapa. Seorang alkemis tingkat tinggi tingkat Daosos. Tidak peduli apa. Tidak dapat dianggap bukan siapa-siapa, tetapi itu akan tergantung pada siapa mereka dibandingkan. Jika mereka dibandingkan dengan Palace Master dari High Heaven Palace yang telah menderita Ki Deviation dan mengkhianati Star Boundary, reputasi mereka memang akan jauh lebih rendah. Yang Kai mencibir, karena kamu bukan siapa-siapa, bagaimana kamu berani mengkritikku? Zhou Cheng berkata dengan suara rendah. Zhou Cheng tidak berani. Dia hanya mencoba membujukmu dengan kata-kata yang baik. Dia mengubah nada suaranya menjadi salah satu persuasi yang sungguh-sungguh. Mungkinkah Palace Master yang tidak tahu situasi apa yang kamu hadapi? Karena kamu telah memasuki wilayah iblis. Mengapa kamu kembali? Ketika kamu tidak di sini. Hati Grandmaster Xia setenang air yang tenang saat dia berkonsentrasi pada pemurnian pil. Pil yang dia perbaiki menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di Star Boundary saya. Tetapi saat kamu kembali, kamu mengacaukan keadaan pikirannya dan menghancurkan pil variabel surga dan bumi. Apakah kamu tahu berapa banyak ramuan berharga yang dibutuhkan oleh pil variabel surga dan bumi? Palace Master Yang, karena kamu tidak bisa memberi Grandmaster Xia masa depan dan kebahagiaan. Kenapa kamu tidak melepaskannya saja? Yang Kai tersenyum tipis. Jika saya tidak bisa memberikan Nincang masa depan dan kebahagiaannya, siapa yang bisa? Zhou Cheng melirik Xia Nincang dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak bisa. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah Tuan Istana yang harus melakukan ini? Saat ini, kamu tidak punya waktu untuk melindungi diri sendiri. Jadi mengapa melibatkan orang lain? Apakah kamu ingin Grandmaster Xia mengikuti kamu sampai ke ujung dunia dan menjadi tunawisma? Bahkan jika kamu tidak menganggap diri kamu sendiri, kamu harus mempertimbangkan Grandmaster Xia. Mengapa begitu egois? Yang Kai menoleh ke Xia Ningchang dan bertanya, apakah kakak senior bersedia mengikutiku sampai ke ujung dunia? Xia Ningchang mengangguk berat. Matanya yang indah bersinar cerah. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Bagaimana denganmu? Yang Kai menoleh ke Suyan dan yang lainnya. Sun King Luo tersenyum menawan. Omong kosong macam apa yang kau katakan, suamiku? Kami saudara perempuan secara alami akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Kamu bisa melupakan tentang pernah menyingkirkan kami. Petik 2. Meskipun Suyan dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka semua tersenyum padanya. Belum lagi mereka baru saja mengetahui kebenaran. Bahkan jika Yang Kai benar-benar mengkhianati wilayah iblis, mereka tidak akan ragu. Mendengarkan kata-kata ini, ekspresi Zhou Cheng menjadi lebih sedih. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu yang lain, wajah Yang Kai tiba-tiba tenggelam ketika dia melirik dan melambaikan tangannya. Cukup. Raja ini baru saja kembali ke istana dan tidak ingin membuang waktu berbicara dengan orang sembarangan. Jika kamu terus mengoceh, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Yang Kai tersenyum jahat. Seperti yang kamu katakan, raja ini adalah iblis jahat dan bertindak kejam. Membunuh seseorang tidak sulit bagi raja ini. Ditatap olehnya, Zhou Cheng merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Tetapi tanpa diduga, dia tidak mundur dan malah mengambil langkah maju. Jika kematian Zhou ini dapat membuat Grandmaster Xia melihat wajah sebenarnya dari Palace Master Yang dan melarikan diri dari lautan penderitaan ini, apa salahnya mati? Jiying mengerutkan kening dan berkata, Zhou Cheng, jangan konyol. Meskipun dia tidak menyukai Zhou Cheng, statusnya sebagai alkemis tingkat tinggi Daosos tidak dapat diabaikan. Perang antara dua dunia membutuhkan banyak pil roh. Jadi jika satu orang lagi menyempurnakan pil, mereka akan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Zhou Cheng perlahan menggelengkan kepalanya. Grandmaster Ji tidak perlu mengatakan apa-apa. Zhou ini sudah mengambil keputusan. Beralih ke Xia Ningchang, dia berkata, Grandmaster Xia, Zhou ini berharap kamu bisa hidup dengan baik sehingga Zhou ini bisa mati dengan tenang. Xia Ningchang sedikit mengernyit. Matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan. Di masa lalu, meskipun Zhou Cheng lebih sering bertanya kepadanya tentang alkimia, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya memperlakukannya sebagai pertukaran normal antara sesama Taois. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Orang ini tampaknya memiliki beberapa niat lain terhadapnya. Jika kamu ingin mati,
Tuan tua ini dapat mengabulkan keinginanmu. Dengus dingin terdengar dari Meng Wuya di dekatnya. Awalnya, Meng Wuya dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Tetapi Ji Ying dan selusin alkemis bergegas mendekat dengan agresif. Jadi mereka berhenti agak jauh. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin Meng Wuya tidak tahu apa yang terjadi? Xian Ningchang telah dibesarkan olehnya dan diperlakukan seperti miliknya. Jadi bisa menjadi sekutu dengan Yang Kai adalah hal yang baik. Sekarang seseorang telah melompat keluar untuk menimbulkan masalah. Bagaimana Meng Wuya bisa mentolerirnya? Meskipun kultivasinya hanya pada tahap Daosos dan tidak lebih kuat dari Zhou Cheng. Zhou Cheng adalah seorang alkemis dan tidak pandai bertarung. Jika mereka benar-benar bertarung, Meng Wuya yakin dia bisa membunuhnya. Zhou Cheng perlahan menggelengkan kepalanya, mengabaikan Meng Wuya saat dia menatap Yang Kai. Alis Yang Kai tiba-tiba berkerut, bukan karena Zhou Cheng, tetapi karena dia telah memperhatikan sesuatu yang lain dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ke arah tertentu sebelum menoleh ke Su Yan dan bertanya, seseorang menyerang arai roh pelindung sekte. Tanda tanya, siapa yang begitu berani? Fluktuasi energi samar datang dari luar, tanda bahwa arai roh pelindung sekte telah diaktifkan. Yang Kai menyapu Divine Sense-nya dan memperhatikan bahwa ratusan orang telah berkumpul di luar High Heaven Palace. Lebih dari 10 di antaranya menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerang arai roh. Su Yan menjawab, itu biasa, tidak perlu memperhatikannya. Bukan pertama kali, Yang Kai tercengang. Zhu Qing menjelaskan, sesekali seseorang akan datang untuk menimbulkan masalah. Setelah mendengarkan penjelasannya, Yang Kai memahami situasinya. Karena Yang Kai, Istana Surga Tinggi telah ditutup oleh Kaisar Agung, dan para murid tidak diizinkan masuk atau pergi. Tindakan Kaisar Agung hanya untuk melindungi murid-murid Istana Surga Tinggi. Tetapi orang-orang biasa tidak tahu apa yang terjadi di dalam dan hanya berpikir bahwa Istana Surga Tinggi benar-benar memiliki semacam masalah. Selama beberapa tahun terakhir, Istana Surga Tinggi telah menjadi sangat terkenal. Jika hanya ini yang ada, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi masih ada orang yang ingin menggunakan nama High Heaven Palace untuk menjadi terkenal. Meskipun Istana Tinggi Surga baru didirikan baru-baru ini, pertama-tama telah menghancurkan Sekte Asking Passion. Kemudian menyatukan Lembah Hati Es, Istana Naga Api, dan Sekte Langit Penuh untuk menyatukan banyak sekte besar dan kecil wilayah utara. Ada juga banyak tuan di istananya, menjadikannya salah satu sekte teratas di wilayah utara. Biasanya, sekte biasa hanya bisa melihat ke Istana Surga Tinggi, tidak berani bertindak gegabah. Namun, High Heaven Palace telah menutup gunungnya dan Grand Array-nya telah terbuka, memberi beberapa orang kesempatan untuk merebutnya. Dengan dibukanya jalur dua dunia dan perang besar antara ras manusia dan iblis, energi dunia dari Star Boundary melonjak. Selama beberapa tahun terakhir, lebih banyak Kaisar Realem telah muncul di Star Boundary. Kaisar Realem ini juga memiliki kualifikasi untuk mendirikan sekte mereka sendiri. Tetapi reputasi mereka tidak bagus dan mereka tidak memiliki cara untuk menerima murid. Apa yang bisa mereka lakukan? Beberapa mengumpulkan rekan Taois mereka. Beberapa memimpin murid-murid mereka ke gerbang gunung High Heaven Palace. Dan atas nama menaklukkan iblis, mereka mulai bertindak sembarangan, mengutuk dan bersumpah tanpa henti. Akibatnya, reputasi mereka secara alami menyebar. Ketika orang-orang menyebut mereka, dapat dikatakan bahwa mereka telah pergi ke Istana Surga Tinggi untuk memusnahkan iblis. Tetapi susunan besar Istana Surga Tinggi tertutup rapat dan mereka tidak berani bertarung. Jadi bagaimana jika Istana Surga Tinggi tidak berani menerima tantangan? Hanya saja Yang Kai berada jauh di wilayah iblis dan masih membawa nama pengkhianat. Istana Surga Tinggi tidak ingin menimbulkan masalah lagi dan mencoba mencoreng nama Yang Kai. Tetapi setiap kali situasi seperti itu terjadi, manajer utama pertama dan manajer utama kedua akan mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun, dengan Sek Protecting Array di tempatnya, orang-orang itu tidak akan bisa memecahkannya. Paling-paling, mereka hanya akan menyebabkan beberapa masalah sebelum bubar. Selama beberapa tahun terakhir, situasi serupa telah terjadi lebih dari selusin kali. Secara kebetulan, Yang Kai baru saja kembali ke istana. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Qing, wajah Yang Kai tenggelam saat dia berkata, perjuangan antara dua dunia seperti api yang mengamuk. Jika mereka tidak pergi ke wilayah barat untuk menambahkan bahan bakar ke api, apa yang mereka lakukan di depan Istana Surga Tinggiku? Sui Yue menghela nafas. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang mencoba merampok orang lain. Yang Kai mencibir, ayo kita lihat. Mengatakan demikian, dia berbalik dan terbang menuju gerbang gunung. Gadis-gadis itu saling memandang dan dengan cepat mengikuti. Meng Wuya, Hua Qingxi, dan yang lainnya yang tidak jauh juga mengikuti. Melihat ini, Zhou Cheng berteriak, kemana Palace Master yang ingin pergi? Kamu masih belum memberikan penjelasan tentang masalah Grandmaster Xia. Petik 2.
Ji Ying menghela nafas. Zhou Cheng, jangan katakan lagi. Lupakan saja apa yang terjadi hari ini. Bukan itu yang kamu pikirkan, Tuan Istana Yang. Petik 2. Zhou Cheng perlahan menggelengkan kepalanya dan menyela. Zhou ini menghargai niat baik Grandmaster Ji. Tetapi tidak perlu membujuknya. Zhou ini sangat menghormati Grandmaster Xia dan hanya berharap dia dapat menemukan rumah yang sempurna. Tetapi Palace Master yang bukanlah orang baik dan tidak dapat dipercayakan dengan hidupnya. Zhou ini benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Jadi hari ini Zhou ini harus berdiskusi dengan baik dengannya. Ketika dia melihat bahwa meskipun Yang Kai telah berbicara dengan kejam sebelumnya, kata-katanya seperti guntur besar tetapi hujan kecil, membuatnya menjadi lebih percaya diri dan tak kenal takut. Mengatakan demikian, dia juga bergegas. Alis Ji Ying berkerut. Ekspresi ketidakberdayaan dan frustrasi memenuhi wajahnya. Pria tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, apakah Grandmaster Ji merasa ini agak sulit? Namun, tuan tua ini merasa bahwa kata-kata Zhou Cheng tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Mengesampingkan niat pribadinya, Grandmaster Xia memang harta paling berharga Starbound dari saya. Palace Master yang saat ini tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi jika Grandmaster Xia dapat memutuskan semua hubungan dengannya, itu tidak akan terlalu buruk. Ji Ying tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Karena orang luar telah mengatakannya, dia benar-benar tidak bisa menjelaskan apapun. Gerbang utama High Heaven Palace telah dibangun dengan cermat oleh Nan Mendacun saat itu. Bagaimanapun, itu adalah salah satu sekte teratas. Jadi tentu saja, itu harus dibangun dengan aura agung untuk menampilkan kekuatan sekte teratas. Di depan gerbang gunung yang besar, ada sebuah plakat dengan tulisan, Istana Surga Tinggi, tertulis di atasnya. 300 meter di luar gerbang gunung adalah batas pertahanan sekte pelindung Arai. Melihat dari luar grid Arai, orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam High Heaven Palace, hanya kabut tebal. Namun, jika seseorang berdiri di dalam grid Arai, mereka dapat dengan jelas melihat situasi di luar. Ketika Yang Kai tiba di gerbang gunung, dia melihat seorang pria parubaya berwajah pucat memegang pedang panjang dan menyerang grid Arai. Pedang panjang ini adalah artefak kaisar, dan saat berkedip dengan kilat, suara guntur terus terdengar, kadang-kadang berkedip dengan kilat. Satu sambaran petir demi satu menghantam Arai roh, menyebabkan awan dan kabut bergolak tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Nan Mendacun secara pribadi telah menyiapkan susunan besar ini. Jadi bahkan jika seorang Master Realem Kaisar Orde Pertama kelelahan sampai mati, mereka tidak akan bisa memindahkannya. Di samping pria parubaya itu, ada sekitar selusin Master tahap Daosos yang membantunya. Tanpa banyak koordinasi, masing-masing dari mereka menggunakan teknik rahasia dan artefak mereka sendiri. Serangan mereka mempesona. Yang Kai hanya melirik mereka sejenak sebelum memberikan komentar sembrono. Apakah itu pria parubaya Kaisar Realem atau selusin Master tahap Daosos? Semua serangan mereka tampak indah. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak kuat sama sekali. Namun, trik ini tidak masuk ke mata Yang Kai. Tetapi malah menyebabkan beberapa ratus orang menonton dari belakang untuk menonton dengan mata bersinar. Mereka tidak hanya menonton dengan penuh minat, tetapi mereka juga tidak bisa berhenti berteriak. 300 meter di belakang Master Realem Kaisar setengah baya dan selusin Master tahap Daosos. Beberapa pria muda memegang bendera besar. Bendera merah darah berkibar tertiup angin. Di atas bendera ada tulisan, Gunung Pemisah. Karakternya gelap gulita, dan tidak diketahui siapa yang menulisnya. Tetapi mereka tampaknya memiliki semacam keterampilan yang mendalam. Kait perak, besi, dan lukisan naga dan phoenix yang menari memancarkan aura yang luar biasa. Dikombinasikan dengan warna merah dan hitam, mereka tampak lebih menyeramkan. Pada saat ini, dengan bantuan tetua sekte mereka, para pemuda yang memegang bendera berteriak serempak. Leluhur pendiri, kemampuan ilahi kamu tidak terbatas. Beberapa ratus orang di belakang juga berteriak serempak. Suara mereka dipenuhi dengan fanatisme. Seolah-olah mereka ingin menjungkir balikkan langit. Kaisar Realem mengayunkan pedangnya beberapa kali lagi dan orang-orang yang memegang bendera berteriak serempak. Iblis Istana Surga Tinggi, tundukkan kepalamu dan terima kematianmu. Cahaya pedang menjadi lebih terang, dan energi pedang menjadi lebih merusak. Lapisan cahaya pedang menari-nari, dan hampir mustahil untuk melihat sosok Kaisar Realem. Kaisar Qi-nya juga melonjak, menciptakan gelombang energi yang hebat. Orang yang memegang bendera berteriak, tundukkan iblis dan basmi iblis, buka gunungnya dulu. Cahaya pedang destruktif mengembun menjadi satu titik dan aura Kaisar Realem sepenuhnya ditampilkan. Kaisar Realem setengah baya memasang ekspresi serius saat dia mengarahkan pedangnya ke Arai besar dan berteriak, pergi.
Seberkas cahaya pedang melesat ke dalam grid Arai dan menghilang. Teriakan dari belakang terdengar lagi. Mountain Splitter. Ketiga Star Boundary. Setidaknya dia masih memiliki kesadaran diri dan tidak meneriakkan yang pertama dan kedua. Beberapa ratus meter jauhnya, Yang Kai berdiri di tengah formasi besar, menatap ke depan dengan ekspresi aneh. Berantakan sekali, adegan di depannya hanya bisa digambarkan sebagai kekacauan. Jadi dia tidak bisa tidak menoleh untuk melihat Hua Qingxi dan bertanya, apakah mereka mencari masalah selama ini? Manajer kepala terbatuk ringan. Sebagian besar dari mereka. Tetapi ada beberapa yang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun Hua Qingxi hanyalah alam kaisar Orde Pertama, dia masih dari Istana Jiwa Bintang dan merupakan keturunan ortodoks dari domain selatan. Kultivasi yang dia terima bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bintang baru ini. Meskipun banyak kaisar realem telah muncul dari gelombang energi besar Star Boundary, masih ada sejumlah yang baik dan buruk di antara mereka. Adapun mereka yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah dan menginjak-injak istana surga tinggi. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya. Jadi mereka secara alami tidak layak untuk diperhatikan. Kamu terlalu memanjakan mereka, Yang Kai mencibir ringan. Meskipun dia berkata begitu, dia juga tahu bahwa itu bukan istana surga tinggi yang memanjakan mereka. Tetapi istana surga tinggi itu berada dalam situasi yang canggung selama beberapa tahun terakhir. Kaisar Agung telah memerintahkan gunung untuk disegel. Jadi ketika Yang Kai tidak ada yang berani dengan santai mengaktifkan arai roh pelindung sekte. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan reputasi Yang Kai, sehingga mereka hanya bisa membiarkan mereka dipusingkan. Di luar grid arai, Emperor Realem setengah baya sedang bersemangat. Dia telah berkultivasi dengan pahit selama bertahun-tahun, tetapi kultivasinya tetap stagnan di puncak tahap Daosos Orde ketiga. Dia tidak punya harapan untuk menerobos, dan melihat bahwa umurnya hampir habis. Dia berpikir bahwa dia hanya akan bisa menyia-nyiakan hidupnya di sini. Tidak lagi bisa melihat misteri dari Kaisar Realem. Dalam keputusasaannya, dia melepaskan diri dan bertindak tanpa keraguan. Siapa yang mengira bahwa setelah perang antara dua dunia pecah, Star Boundary akan memiliki pandangan baru? Tidak diketahui apakah dunia yang hebat ini telah merasakan semacam krisis. Tetapi hukum dunia langit dan bumi mampu memperbaiki diri mereka sendiri dan menghasilkan gelombang energi besar-besaran. Membuat banyak kultivasi pembudidaya jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Suatu hari, ketika Kaisar Realem setengah baya sedang memikirkan bunga, dia tiba-tiba mendapat ilham dan mulai bermeditasi. Ketika dia bangun lagi, dia secara misterius menerobos ke alam Kaisar. Sangat senang dan terkejut, kesempatan besar seperti itu benar-benar jatuh di kepalanya. Kaisar Realem setengah baya tidak bisa mempercayainya. Sebuah terobosan tunggal setara dengan kehidupan baru memungkinkan dia untuk memulihkan keadaan pikirannya dan menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi selama 3 tahun. Pada hari dia keluar dari pengasingan, dia mendirikan sekte miliknya. Nama sekte berasal dari namanya sendiri dan disebut Sekte Pemisah Gunung. Namun, pada saat ini, perang antara dua dunia sedang berlangsung. 4 wilayah Star Boundary telah menerima perintah dari Kaisar Agung untuk mengirim banyak pembudidaya ke Space Array terdekat untuk melawan Demon Rache. Untuk Star Boundary, ini adalah hal yang baik. Tetapi untuk alam Kaisar setengah baya, itu adalah bencana besar. Karena dia telah mendirikan sekte, itu wajar baginya untuk membuka pintunya dan menerima murid. Biasanya, jika Master Realem Kaisar Orde Pertama akan mendirikan sekte, bahkan jika itu hanya Master Realem Kaisar Orde Pertama, akan ada pelamar sebanyak ada ikan mas di sungai, dan mereka dapat dengan mudah mendukung sekte. Tapi sekarang, sebagian besar pembudidaya dengan sedikit kultivasi telah pergi ke wilayah barat. Jadi bahkan jika dia ingin merekrut mereka, dia tidak bisa. Satu-satunya yang bisa dia kumpulkan adalah beberapa pembudidaya tingkat rendah. Kaisar Realem setengah baya khawatir. Untuk alasan ini, dia bahkan mengunjungi seorang teman lamanya. Situasi teman lama ini mirip dengannya. Dia telah terjebak di tahap Daosos Orde ketiga selama bertahun-tahun dan tidak memiliki harapan untuk menerobos ke alam Kaisar. Namun, teman lama ini telah mendirikan sekte dan dengan mudah menerima beberapa ribu murid. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan mewah. Para murid perempuan cantik di bawah pengawasannya benar-benar mempesona dan menggoda. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa teman lamanya pernah membawa sekelompok orang ke High Heaven Palace untuk memusnahkan iblis dan melindungi Dao. Meskipun arai perlindungan sekte Istana Surga Tinggi itu tangguh dan teman lamanya gagal melakukan apapun ke Istana Surga Tinggi. Setelah berita itu menyebar, gerbang gunung segera diratakan oleh orang-orang yang datang untuk belajar darinya. Teman lamanya menunjukkan jalan yang jelas. Tetapi Kaisar Realem setengah baya agak khawatir. Dia menyadari situasi di Istana Surga Tinggi.
Tetapi apakah benar-benar mungkin baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dari kekuatan sebesar itu? Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya tidak bisa menahan godaan dan memimpin beberapa ratus murid yang dengan susah payah dia kumpulkan untuk menyerang Gunung Istana Surga Tinggi. Setelah keributan hari ini, dia menemukan bahwa situasi di sini persis seperti yang dikatakan teman lamanya. Tidak ada seorang pun dari Istana Surga Tinggi yang menanggapi, dan arai roh pelindung sekte tidak dapat dibuka. Mendengar teriakan para murid di belakangnya, alam kaisar setengah baya ini tiba-tiba menjadi bersemangat. Merasa bahwa Istana Surga Tinggi tidak lebih dari ini. Dia tertawa ke arah langit, berdiri, dan dengan erat mencengkeram pedang panjangnya dengan kedua tangan. Mengaktifkan Kaisar Ki-nya, dia menebaskan pedangnya ke arah arai roh dan berteriak, hancurkan. Cahaya pedang menabrak grid arai, menyebabkan awan bergolak. Suara gemuruh terdengar saat awan dan kabut yang bergulir membelah untuk mengungkapkan jalan yang mengarah lurus ke dalam. Kaisar Realem setengah baya, yang baru saja mendarat di tanah, tercengang. Matanya melebar saat dia menatap ke arah terowongan. Sebuah pertanyaan besar di benaknya, bagaimana itu bisa terbuka? Teman lamanya mengatakan bahwa arai pelindung sekte Istana Surga Tinggi telah secara pribadi didirikan oleh Nanmen Dachun, dan fondasinya adalah arai sekte Asking Passion. Nanmen Dachun kemudian merekonstruksinya. Siapa Nanmen Dachun ini? Kaisar arai master yang paling menonjol di wilayah utara. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal Dao Arai adalah patria keluarga arai wilayah selatan, keluarga Gong Lembah Sungai Surgawi, Gong Zhen. Apalagi Realem Kaisar Orde Pertama. Bahkan Master Realem Kaisar Orde Ketiga tidak akan mampu mengguncang arai besar Istana Surga Tinggi. Namun, pemandangan di depannya tidak bisa lebih jelas. Dengan satu ayunan pedangnya, arai itu rusak. Kata-kata yang dia teriakkan barusan hanya untuk menunjukkan momentumnya dan berkoordinasi dengan serangannya. Tapi siapa sangka kata-katanya akan menjadi kenyataan. Kaisar Realem setengah baya tahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Setelah beberapa saat kebingungan dan keraguan, dia segera mengerti apa arti adegan ini. Bukannya dia telah menembus arai perlindungan sekte mereka, melainkan karena mereka telah membukanya. Untuk sesaat, dahinya tertutup keringat dingin dan wajahnya pucat. Selama beberapa tahun terakhir, reputasi High Heaven Palace cukup terkenal. Tetapi siapa di wilayah utara yang tidak tahu bahwa High Heaven Palace adalah salah satu sekte teratas? Dengan satu kata ketidaksepakatan, High Heaven Palace telah memusnahkan sekte Asking Passion dan bergabung dengan 3 sekte lainnya untuk menyatukan wilayah utara. Di bawah perintah mereka, tidak ada yang berani menentang. Ada banyak Master Realem Kaisar di wilayah utara. Jadi bagaimana mungkin Master Kaisar Realem yang baru dipromosikan seperti dia memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu lancang di depan pintu seseorang? Sebelum ini, dia hanya mengandalkan fakta bahwa mereka tidak akan peduli padanya. Tapi sekarang mereka peduli. Apa yang akan terjadi padanya? Pikirannya berpacu ketika dia menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Tetapi para murid di belakangnya tidak tahu. Bahkan selusin master tahap Daoso telah menyerang. Semua orang hanya bisa mendengar guru sekte mereka sendiri berteriak, hancurkan, dan kemudian arai besar Istana Surga Tinggi rusak. Selusin atau lebih master tahap Daoso semuanya menoleh untuk melihat alam kaisar setengah baya. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan keterkejutan. Mereka baru saja bergabung dengan sekte pemisah gunung. Jadi mereka tidak tahu seberapa kuat pria paruh baya ini. Tetapi sekarang tampaknya metode guru sekte mereka benar-benar tak terduga. Jika mereka sudah dalam keadaan seperti itu, tidak perlu menyebutkan ratusan murid di belakang mereka. Para pemuda yang memegang bendera itu tertegun sejenak sebelum meraung keras. Leluhur pendiri. Kemampuan ilahi tanpa batas. Iblis Istana Surga Tinggi. Tundukkan kepalamu dan terima kematian. Leluhur pendiri. Kemampuan ilahi tanpa batas. Iblis Istana Surga Tinggi. Tundukkan kepalamu dan terima kematian. Serangkaian teriakan mengguncang langit, meningkatkan prestise patriark mereka. Beberapa saat yang lalu, dia telah mendengarkan teriakan-teriakan ini dengan sangat puas. Tetapi sekarang mereka terdengar begitu keras dan menusuk sehingga pria paruh baya itu tidak menginginkan apapun selain berbalik dan menutup mulut orang-orang bodoh yang buta ini. Kabut grid arai tidak lagi bergolak saat terowongan sepanjang 100 meter terbentang di depan High Heaven Palace. Hanya pada saat inilah pria paruh baya itu memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan megah dari gerbang utama Istana Surga Tinggi. 3 kata yang bersinar terang hampir membutakannya. Pada saat ini, sekelompok orang berdiri di depan gerbang gunung. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda dengan penampilan yang bermartabat dan alis yang tajam. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menatap Kaisar Realem setengah baya. Pria muda ini tidak berdiri terlalu tinggi.
Tetapi Kaisar Realem setengah baya tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia adalah dewa yang memandang rendah dirinya. Tanpa sadar, punggungnya sedikit membungkuk. Di samping pria muda itu, ada semua jenis wanita cantik dengan temperamen yang berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki kecantikan yang tiada taranya. Tak satu pun dari wanita ini dapat dilihat dengan mudah. Tetapi pada saat ini, mereka semua berkumpul di sekitar pemuda itu seperti bintang yang mengelilingi bulan. Membuat semua orang mengerti bahwa pemuda ini adalah yang bertanggung jawab di sini sementara yang lain hanya ada di sana untuk bertindak sebagai kertas timah. Tidak hanya itu, ada juga sekelompok besar orang yang berdiri di belakang. Semuanya mengenakan ekspresi tidak ramah. Beberapa dari mereka memancarkan aura Kaisar Realem. Meskipun kebanyakan dari mereka berada di orde pertama, aura mereka jauh lebih kuat daripada auranya sendiri. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatan mereka lebih tinggi dari miliknya. Jika tidak, mereka tidak akan bertindak seperti ini. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menusuk sarang lebah. Hati Kaisar Realem setengah baya tenggelam. Teriakan itu terhenti saat Grid Arai pecah dan sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di dalam. Para murid dari Sekte Pemisah Gunung juga terkejut, dan keributan yang memenuhi langit tiba-tiba berubah menjadi keheningan. Itu cukup tak terduga dan agak tidak nyaman. Namun, melihat sekeliling, ratusan mata murid dengan cepat tertarik pada Suyan dan yang lainnya. Orang-orang yang bergabung dengan Sekte Pemisah Gunung ini semuanya memiliki kultivasi yang rendah dan juga masih muda. Jadi kapan mereka pernah melihat begitu banyak wanita cantik? Untuk sesaat, mereka semua tercengang, dan beberapa bahkan membuka mulut lebar-lebar. Bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan akal. Namun, Ratu Penggoda masih tersenyum menawan ke arah mereka, menyebabkan beberapa pemuda yang hadir mengeluarkan erangan teredam saat darah mengalir dari hidung mereka. Mereka semua berteriak kaget. Dia benar-benar tersenyum padaku. Pada saat inilah Zhou Cheng bergegas dan melirik kelompok dari Sekte Pemisah Gunung di luar Grid Arai. Sambil mengerutkan kening, dia mengabaikan mereka dan malah menoleh ke Yang Kai dan berkata, "Tuan Istana Yang, masalahnya barusan belum diselesaikan. Tolong beri kami penjelasan." Tuan Istana Yang, mendengar ini, Kaisar Realem setengah baya hampir melompat ketakutan. Karena dia datang ke High Heaven Palace untuk menimbulkan masalah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Master Istana High Heaven Palace? Dia adalah orang yang telah menentang Kaisar Agung di luar kota Tiger Roar dan melarikan diri dari tangan Kaisar Agung sebelum dikejar oleh Li Wei. Namanya Yang Kai. Nama dan penampilannya cocok dengan pemuda legendaris itu. Orang ini sebenarnya adalah Master Istana Surga Tinggi, Yang Kai. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mengkhianati Star Boundary, jatuh ke jalur iblis, dan pergi ke wilayah iblis? Mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah dia telah kembali dari wilayah iblis? Tapi itu tidak mungkin. Setelah apa yang terjadi saat itu, bagaimana dia bisa berani kembali ke Star Boundary? Pada saat ini, seorang pria muda yang memegang bendera di belakang tiba-tiba berteriak, "Iblis jahat, mati!" Tidak hanya dia berteriak, dia bahkan menunjuk ke arah Yang Kai dan yang lainnya. Teriakan terdengar lagi saat ratusan orang berteriak lagi. Wajah Kaisar Realem setengah baya sangat pucat dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menginginkan apapun selain berbalik dan membantai semua murid yang telah dia rekrut dengan susah payah. Sekarang, teriakan para murid ini hanya membuat dia terbakar. Hatinya dipenuhi kepanikan. Tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Para murid semua menonton. Jadi dia tidak bisa kehilangan terlalu banyak muka. Hari ini, dia datang ke sini untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dan Sekte Pemisah Gunung. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan tepat, belum lagi menerima murid di masa depan, akan sulit untuk mengatakan apakah bisnis keluarga kecil Sekte Pemisah Gunung dapat dipertahankan. Iblis, Yang Kai melirik beberapa ratus orang dan tersenyum ringan. Hari ini, lebih dari satu orang telah berbicara dengannya seperti ini. Baru saja, hal pertama yang dikatakan Zhou Cheng kepadanya adalah bahwa dia adalah anggota ras iblis. Tetapi sekarang, dia benar-benar mendengarnya dari sekelompok orang asing. Sepertinya reputasinya di Star Boundary telah benar-benar ternoda. Namun, Yang Kai tidak peduli. Ketika dia menerima permintaan Kaisar Agung untuk memasuki wilayah iblis, dia sudah mengantisipasi situasi ini. Kata-kata orang lain tidak dianggap serius. Bendera di kerumunan terlalu mencolok. Bendera merah darah dengan tulisan Gunung Pemisah di atasnya sulit untuk dilewatkan. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Meskipun dia berada 1000 kaki jauhnya. Pada saat dia berhenti, bendera itu sudah ditangkap. Ketika para murid yang memegang bendera melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bertanya-tanya mengapa bendera di tangan orang lain sangat mirip dengan milik mereka. Ketika mereka melihat ke bendera mereka sendiri,
Bendera apa yang ada di sana? Baru sekarang mereka mengerti bahwa bendera keluarga mereka telah dicuri. Sekte Pemisah Gunung, Yang Kai memandang Kaisar Realem setengah baya. Tenggorokan Kaisar Realem setengah baya terbakar dan mulutnya kering. Tetapi dia masih memegang pedangnya di belakang punggungnya dan membentuk serangkaian segel tangan dengan tangannya yang lain. Menunjukkan sikap seorang guru besar. Ya, Raja Li ini. Kaisan secara alami mendirikan Sekte Pemisah Gunung. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan adalah Tuan Istana Surga Tinggi? Ya. Yang Kai mengangguk ringan. Apakah Master Sekte Li punya saran? Bagaimana dia bisa berani memberikan saran? Saat ini, Li Kaisan hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Semakin jauh semakin baik. Meskipun Palace Master yang memiliki ekspresi ramah di wajahnya, Li Kaisan tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Seolah-olah ada guilotin tak terlihat di kepalanya yang bisa jatuh kapan saja. Menenangkan dirinya, Li Kaisan membuka mulutnya dan berkata, saya mendengar bahwa Palace Master yang menderita penyimpangan Qi saat itu dan jatuh ke jalan iblis. Istana Surga Tinggi juga dibuang ke jajaran sekte jahat dan dikutuk oleh semua orang. Karena itu, Li ini membawa murid-muridnya untuk membela Dao dan membersihkan kejahatan. Sehingga satu sisi Star Boundary bisa damai. Tetapi sekarang setelah saya melihat kebenaran Tuan Istana yang, saya khawatir ada kesalahpahaman. Li ini terlalu gegabah. Saya harap Palace Master yang bisa memaafkan saya. Yang Kai tersenyum. Kamu tidak membuat kesalahan. Tidak ada kesalahpahaman. Raja ini memang telah jatuh ke jalan iblis. Begitu kata-kata ini keluar, Li Kaisan, Su Yan, dan yang lainnya semua tercengang. Meng Wuya dan yang lainnya juga tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat Yang Kai. Bagaimanapun, Yang Kai terlihat sangat normal pada saat ini. Bagaimana mungkin ada tanda-tanda penyimpangan Qi? Jika dia menderita penyimpangan Qi, pikirannya akan kacau dan dia tidak akan bisa mengenali keluarganya lagi. Jika lebih buruk menjadi lebih buruk, kultivasinya akan lumpuh dan dia akan mati. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia baik-baik saja dan hanya memperlakukannya sebagai omong kosong. Li Kaisan memaksakan senyum. Tuan Istana yang pasti bercanda. Mata Yang Kai terkulai saat rambutnya jatuh di dahinya. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Begitu dia selesai berbicara, aliran demonik Qi menyembur keluar dari tubuhnya dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam. Hanya sepasang matanya yang memancarkan cahaya menakutkan dan kabut hitam di sekitar tubuhnya mengeluarkan perasaan yang sangat tidak nyaman. Jika bukan Qi Iblis, apa itu? Mata Su Yan dan yang lainnya berkedip karena terkejut. Tetapi mereka dengan cepat kembali normal. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara Yang Kai menjadi iblis atau tidak. Di sisi lain, Meng Wuya dan yang lainnya semua memasang ekspresi khawatir saat mereka saling melirik dan secara bersamaan memikirkan sebuah kata, Demonic Heavenly Dao. Li Kaisan, di sisi lain, terkejut dan terhuyung beberapa langkah ke belakang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia menatap Yang Kai, yang terbungkus dalam Demonic Qi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam hatinya bahwa pria ini benar-benar telah jatuh ke jalan iblis. Seseorang yang telah jatuh ke dalam keadaan gila benar-benar tidak masuk akal. Jika dia memprovokasi mereka, hal apa yang harus dia derita? Jadi ketika dia melihat Qi Iblis diluncurkan, pikiran pertama Li Kaisan adalah segera meninggalkan tempat ini. Tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Pada titik tertentu, ruang di sekitarnya menjadi sangat kental, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Semakin dia berjuang, semakin dia terikat, semakin sulit bahkan untuk menggerakkan jari. Namun, di mata ratusan murid, pemandangan ini benar-benar berbeda. Sekte mereka menghadapi Demonic Qi secara langsung. Namun dia tetap sama sekali acuh tak acuh, sekokoh gunung. Moral mereka melonjak. Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatapnya. Sepasang mata merah berkedip-kedip seperti api di Demon Qi yang gelap gulita. Nadanya suram. Baru saja kamu mengatakan kamu ingin menyingkirkan dunia iblis dan melindungi Dao. Untuk melindungi kedamaian Star Boundary. Li Kaisan tidak mengatakan apa-apa, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak bisa. Darah di dadanya mengalir, dan dia takut jika dia membuka mulutnya, darah akan menyembur keluar. Jika kamu benar-benar memiliki niat seperti itu, kamu harus pergi ke wilayah barat. Kenapa kamu mencari makanan liar di depan rumahku? Yang Kai mencibir. Ada banyak iblis di sana. Master Sekte Li dapat membunuh mereka sesukanya. Tetapi kamu datang ke tempat yang salah. Berhenti sejenak. Yang Kai melanjutkan. Tuan istana ini telah pergi dari istana selama beberapa tahun sekarang. Dan istana surga tinggi telah menerima dekret Kaisar Agung untuk menutup pintunya. Bukannya kami takut dunia datang menyerang kami. Hanya saja kami memiliki hal lain yang harus dilakukan. Apakah Kaisar Agung mengatakan istana surga tinggi adalah sekte jahat?
Di sisi lain, kalian bajingan kecil yang menggunakan nama penakluk iblis dan iblis untuk menimbulkan masalah, memfitnah reputasi Istana Surga Tinggi, benar-benar pantas mati. Karena kamu sedang mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginanmu. Selesai berbicara, Yang Kai tiba-tiba mengibarkan bendera di tangannya. Dan dengan peluit keras, bendera itu berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah Li Kaisan. Di sekeliling, Meng Wuya, Chu Ling Xiao, dan yang lainnya semua berteriak. Istana Surga Tinggi telah disalahpahami oleh dunia karena Yang Kai. Jadi itu tidak dapat dihindari. Tercela bagi orang lain untuk menggunakan nama High Heaven Palace untuk menimbulkan masalah. Tapi itu bukan kejahatan yang layak dihukum mati. Jika Yang Kai membunuhnya di sini, dia hanya akan dikenal sebagai iblis jahat. Jika reputasinya hancur, bagaimana dia bisa bertahan di Star Boundary? Namun, Meng Wuya, Chu Ling Xiao, dan yang lainnya hanya berada di tahap Daosos, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menghentikannya? Zhu Qing adalah satu-satunya yang hadir yang memiliki kemampuan untuk menghentikan Yang Kai. Tetapi dia tetap acuh tak acuh. Saat spanduk berubah menjadi aliran cahaya, mata Li Kaisan melotot. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Kai benar-benar akan membunuhnya tanpa sepatah kata pun. Dalam hatinya, Li Kaisan tidak bisa menahan perasaan bahwa iblis ini benar-benar tidak masuk akal. Pada saat hidup dan mati ini, dia menggigit ujung lidahnya, meludahkan esensi darahnya, dan dengan cepat mundur. Namun, dia tidak bisa mundur. Tepat saat dia meludahkan esensi darahnya, Li Kaisan merasakan kekuatan besar menghantam dadanya, menyebabkan dia merasa seperti balon kempis. Semua kekuatannya mengalir keluar dari dadanya. Melihat ke bawah, ada lubang besar di dadanya di mana organ internalnya terlihat jelas. Melihat ke atas, Li Kaisan membuka mulutnya. Kamu. Begitu dia mengucapkan kata ini, dia jatuh ke tanah. Auranya benar-benar hilang. Di sisi lain, seluruh tubuh Yang Kai terbungkus ki hitam. Mata merahnya dingin dan acuh tak acuh. Sejak Kaisar Ki-nya telah diubah menjadi Demon Ki, Yang Kai telah menyimpan niat jahat di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki lotus pemanasan jiwa untuk melindungi pikirannya sehingga dia tidak akan sepenuhnya bingung, kekuatannya masih akan mempengaruhi temperamennya. Jika bukan karena ini, dia tidak akan memaksakan dirinya pada Yurumeng. Itu sama hari ini, selama perang antara dua dunia, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah pergi ke wilayah barat untuk melampiaskan darah panas mereka. Beberapa orang tidak pergi ke wilayah barat untuk menambahkan bahan bakar ke api, tetapi malah bertarung di antara mereka sendiri. Karena mereka tidak pergi ke wilayah barat, apa gunanya kultivasi Kaisar Realem mereka? Selain itu, penampilan dan kata-kata Zhou Cheng barusan membuatnya sangat tidak senang. Tetapi Zhou Cheng adalah seorang alkemis dan kekuatannya tidak tinggi. Jadi tidak pantas baginya untuk menggertak yang lemah. Penampilan Li Kaisan telah memberinya jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya. Karena dia datang ke sini, dia mungkin juga mati di sini untuk menghindari orang bodoh yang buta datang ke Istana Surga Tinggi dengan pura-pura membersihkan iblis di masa depan dan Istana Surga Tinggi yang menodai. Bagi Yang Kai saat ini, membunuh Li Kaisan bukanlah masalah besar. Sebaliknya, pikirannya jernih dan dia merasa cukup nyaman. Sama seperti Li Kaisan meninggal, tawa aneh terdengar dan Guizu tiba-tiba menyerang. Baru saja dia bertanya kepada Yang Kai apakah dia ingin membunuh jalan keluarnya. Tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sebuah spanduk besar terbang dan melilit selusin master tahap Daosos, segera menyebabkan mereka menghilang.